Pemirsa Ocean Week TV di seluruh Indonesia. Kali ini saya berada di salah satu pelabuhan di Probolinggo untuk melakukan satu liputan di mana pelabuhan Probolinggo ini. Kali ini saya berada di salah satu BUP, yaitu BUP Delta Arta Bahari Nusantara. Jadi untuk bisa mengetahui lebih lanjut mengenai pelabuhan Probolinggo, ikutin liputan saya selanjutnya. Selamat siang pemirsa Ocean TV dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Said dalam acara Membangun Kemaritiman Indonesia. Untuk kali ini saya berada di salah satu pelabuhan di kota Probolinggo, tepatnya di Desa Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saya sudah ditemani oleh Pak Agus Edi Sumanto, Direktur Utama PT Delta Arta Bahari Nusantara, untuk membahas atau saya ingin mengetahui sejauh mana pelabuhan yang dikelola oleh BUP Delta ini. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Ridwan. Baik-baik aja kan Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, enak nih Pak suasananya. Jadi di Probolinggo di Pelabuhan Delta ini ya cukup sepi, ya. Tapi enak lah untuk kegiatan. Ya. Pak Agus, jadi saya pengen tahu nih apa ke depan ini sebenarnya Pelabuhan Delta itu rencananya itu mau apa nih Pak? Ada rencana-rencana apa untuk Delta ini? Iya, terima kasih Pak Ridwan. Jadi mungkin saya sekilas dulu ya, flashback lah. Kenapa pelabuhan ini berada, kira begitu ya, singkat saja. Jadi ketika ada peristiwa lumpur lapindo, itu akses ke Jawa Timur bagian timur itu hampir terputus, bahkan nyaris terputus saat itu. Nah, sehingga waktu itu Bapak Gubernur mencoba mencari alternatif bagaimana caranya konektivitas dan arus barang di Jawa Timur ini tidak terkendala dengan adanya lapindo. Akhirnya dibangunlah dermaga ini, pelabuhan ini ya. Nah, kemudian dari situ ada kontribusi dari
anggaran pemerintah pusat, ada dari Pemprov Jatim, dan akhirnya terjadi. Nah, kemudian walaupun memang lumpur lapindo tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya, dan alhamdulillah pelabuhan ini juga sangat mendukung. Karena hinterland di Probolinggo ini cukup luas dan cukup banyak industri. Nah, sehingga keberadaan pelabuhan Probolinggo ini, terminal DABN ini sangat pas posisinya sekarang ini ya. Karena kalau nanti tertumpu di Surabaya saja, Bapak bisa bayangkan betapa crowdednya kota Surabaya. Nah, sehingga dengan adanya terminal DABN di pelabuhan Probolinggo ini menjadi ya alternatif lah bagi entah shipper, entah cargo owner, entah siapapun yang melakukan pergerakan arus barang. Itu Probolinggo menjadi alternatif yang sangat menarik ya. Dari sisi alur laut cukup dalam Pak, sedimentasi juga cukup rendah ya, sehingga ya bisa dikatakan pengerukan itu bisa dikatakan tidak perlu atau mungkin sangat jarang sekali karena alurnya juga dalam, lautnya juga tenang, ombaknya nggak tinggi-tinggi amat ya. Ini saja agak karena angin ini ya, angin gendingan ini angin cukup deras sekarang ini Pak, sehingga ombak agak sedikit ya, tapi saya tidak masalah, sehingga untuk pelayaran sangat aman. Apalagi ada natural barrier Pulau Madura itu ya, yang melindungi dermaga ini, sehingga dari sisi geografis ini sangat menguntungkan. Kemudian kalau arusnya itu arus barang ini menuju ke arah Indonesia Timur, ini juga sangat tepat ya. Jadi tinggal langsung menuju ke arah timur tanpa hambatan apapun. Nah, dari sisi efisiensi, dari sisi cost barangkali ya jauh lebih murah di Probolinggo ini secara umum. Nah, saat ini memang kita masih menangani curah kering. Nah, walaupun memang sudah mulai ada curah cair juga yang mau masuk. Nah, rencana ke depan memang dermaga ini akan kita kembangkan untuk kontainerisasi. Nah, sekarang kita sudah diskusi dengan beberapa pihak, memang belum terrealisir. Kemarin juga ada tamu ke sini juga untuk mencoba bagaimana menggeser kontainer-kontainer yang mereka kelola ini melalui pelabuhan Probolinggo. Karena dari sisi ya logistik cost ini jauh lebih efisien. Apalagi fasilitas penumpukan juga masih luas, kemudian kol kapal juga belum terlalu padat, sehingga jika ini dikembangkan untuk kontainerisasi dan sebagainya, saya kira ini adalah hal yang sangat pas lah untuk saat ini gitu. Saya kira begitu. Jadi Pak, dalam waktu yang singkat ini Pak, artinya ada jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang. Apa yang rencana yang akan dilakukan oleh DABN selain tadi rencana untuk kontainerisasi? Iya, jadi jangka pendek memang kita ini akan masuk ke kontainerisasi tadi ya, itu jangka pendeknya. Nah, jangka menengah saya kira kita harus melengkapi fasilitas yang ada sehingga nanti memungkinkan untuk kapal-kapal sandar dengan berbagai tipe gitu kan. Ada rencana juga kita akan mengembangkan memperpanjang dermaga 2. Ini jangka menengah memang. Sudah beberapa kali kita sudah mencoba diskusi dengan investor gitu ya. Kemudian sebelum itu memang sebelum keputusan memperpanjang dermaga 2, kita ada sekarang ada dermaga 1, dermaga 2 ya. Dermaga 2 kita memang ingin mengoptimalkan dulu ya. Kita melihat dari berbagai aspek, dari sisi sistem, dari sisi operation, dari sisi yang lainnya. Kalau itu memang betul-betul sudah mencapai titik optimum, kita baru memperpanjang. Ini sudah dalam jangka panjang, jangka menengah ya. Sehingga beberapa master plan sudah kita coba diskusikan dengan beberapa konsultan yang biasa bantu kita. Nah, kemudian jangka panjangnya Pak, itu kan ada terrestrial yang menjulur ke arah utara itu ya. Ibu Gubernur memberikan arahannya
sesuai dengan visi beliau bahwa Pelabuhan Probolinggo ini harus ya kedepannya harus bisa melayani kapal-kapal internasional, sehingga kedalamannya pun waktu itu Ibu Gubernur menyampaikan minimal harus 18 meter itu kedalamannya. Nah, sehingga insya Allah nanti akan kita bangun kira-kira perlu dari ujung Tres Mereka 2 itu sekitar 800 meter sampai 1 kilo ke arah utara, itu nanti akan ketemu kedalaman antara 18, 20 bahkan sampai 25. Nah, sehingga kalau nanti sudah seperti itu, saya kira kita bisa melayani jenis kapal apapun gitu kan. Dermaga yang sudah dirancang untuk dermaga 3 ini ukurannya panjangnya ini kalau nggak salah sekitar 2 kilo ya, 2 kilo. Kemudian lebarnya kalau nggak salah sekitar 50 sampai 70 lah begitu kan. Jadi cukup besar lah nanti itu kan. Nah, tapi ini memang jangka panjang. Dan sekarang Pemprov Jawa Timur melalui Dishub dan juga Biro Ekonomi yaitu sedang mencoba mendekati beberapa investor yang mungkin bisa membantu mengembangkan visi dan misi Ibu Gubernur di bidang kepelabuhanan tadi. Bagaimana dengan pemerintah kota sendiri, karena ini kan apapun menjadi wilayahnya pemerintah kota, maupun apakah koordinasi antara DAPN, Pemprov Jatim dengan pemerintah kota ini terjadi harmonisasi yang satu konsep gitu atau gimana? Betul. Jadi sebelum COVID sebenarnya sudah ada koordinasi antara Pemprov Jatim dengan Bupati dan Wali Kota yang wilayahnya di area Probolinggo lah. Ada Jember, kemudian Lumajang, Probolinggo Kota, Probolinggo Kabupaten, kemudian Pasuruan, kemudian Malang tidak masuk waktu itu ya. Nah, itu sudah sepakat ingin karena sudah ada fasilitas pelabuhan ini, ingin mengembangkan kawasan industri di sekitar pelabuhan ini. Jadi waktu itu rencananya Kabupaten Probolinggo itu sudah menyiapkan lahan cukup luas. Kemudian kota juga sudah menyediakan lahan cukup luas juga. Kalau nggak salah waktu itu totalnya itu hampir 1.500 hektar untuk 2 kabupaten ini ya. Sehingga antara Pemprov Jatim dan Bupati dan Wali Kota yang berdekatan dengan pelabuhan ini sangat sangat mendukung, bahkan ya sudah beberapa kali diselenggarakan rapat-rapat koordinasi. Saya ikut 2 kali, tapi ingat saya totalnya sekitar 3 kalian itu sudah dilakukan. Sehingga kalau tadi ditanyakan apakah ada dukungan dari pemerintah kabupaten kota terkait, jadi alhamdulillah sudah dikoordinasikan dan semuanya mendukung dengan baik, karena ini memang dampaknya nanti juga untuk kehinteran semuanya. Jadi tidak hanya Pemprov Jatim, tapi juga kabupaten kota terdekat ini juga akan terdampak dari pembangunan pelabuhan di Probolinggo ini. Pak, kegiatan kapal curah yang masuk ke sini itu, terutama yang impor, itu dari negara mana saja? Itu direct atau? Direct. Ya. Dari negara mana aja? Yang sering dari Thailand, kemudian ya Thailand yang paling banyak ya. Thailand, kemudian ada yang dari China juga, dari China langsung, China, Thailand, kemudian Korea kalau nggak salah juga ada. Jadi kapal luar negeri yang masuk ke pelabuhan ini ya rata-rata sebulan bisa 3-4 kapal lah. Sehingga rencana pengembangan sangat visible lah untuk dikembangkan lebih jauh lagi. Nah, komoditinya apa Pak? Ada yang klinker, kemudian raw sugar, kemudian ada tapioka, kemudian ada batu bara dari Australia barusan minggu yang lalu itu.
dari Australia 30.000 ton gitu kan masuk ke sini. Dan ini rutin setiap bulan minimal 1 kali 2 kali lah ya untuk batu bara ya. Raw sugar juga demikian. Nah memang kelemahannya Pak, sebenarnya raw sugar itu bisa setahun itu 3 kali 4 kali. Sebulannya itu ya. Hanya saja kan masalah gudang kita ini belum memiliki gudang yang cocok atau yang pas untuk menampung raw sugar ya. Gudang kita ini baru gudang-gudang yang sifatnya non food grade lah, sehingga untuk raw sugar kita belum bisa menampung. Nah akhirnya karena keterbatasan ini, ketika gudang pabrik sudah penuh gitu kan ya, standarnya nggak bisa standar di sini, standarnya di tempat lain lah, di Surabaya, seperti itulah. Nah itu potensi itu nggak menjadi satu rencana untuk menyiapkan fasilitas itu Pak? Betul Pak. Jadi kami sudah beberapa kali diskusi, bahkan sempat hampir membangun gudang ya yang kualifikasinya cocok lah untuk menaruh barang-barang yang food grade tadi itu ya. Hanya saja kemarin lagi-lagi ini COVID ini betul-betul menunda segalanya. Sudah hampir gambar sudah ada, sudah investor sudah pihak yang bekerjasama dengan kita sudah ada, sudah oke gitu kan. Tapi kembali lagi COVID ini Masya Allah tiba-tiba semuanya jadi berhenti, semuanya jadi pending sampai hari ini belum dibicarakan lagi untuk itu. Ya, jadi potensi ini sangat besar. Ya, Pak, ya? Betul Pak. Jadi mungkin tidak terhenti ya, tertunda ya. Jadi beberapa proyek sempat tertunda sehingga apa yang sudah dirancang sudah dimasukkan dalam RKAP kita itu tertunda sampai sekarang ini ya. Salah satunya bangunan gudang tadi itu. Nah, Pak, ini kan Probolinggo ini cukup potensi lah. Artinya satu wilayah yang ada di persimpangan di beberapa kabupaten di Jawa Timur ini ya Pak. Nah, saya melihat bahwa ini kan ada juga potensi yang domestik. Misalnya di Tanjung Perak itu kan mereka dijadikan sebagai salah satu pangkalan untuk tol laut. Jadi kapal-kapal tol laut pangkalannya untuk wilayah Indonesia Timur itu kan salah satunya di Tanjung Perak Surabaya. Tapi di sana itu kan cukup kredit Pak. Nah apakah nggak ada rencana ataukah usulan dari pihak BUP Probolinggo ini mengusulkan bahwa di ABN ini bisa dijadikan sebagai salah satu pangkalan untuk tol laut mendistribusikan barang-barang ke wilayah Indonesia Timur? Ya, betul sekali Pak Ridwan. Jadi dulu sebenarnya sudah pernah Probolinggo dijadikan salah satu jalur tol laut ya. Surabaya, Probolinggo, terus Bitung kalau nggak salah waktu itu, terus sampai mana saya agak lupa itu. Hanya saja memang waktu itu belum berhasil dengan baik ya. Kapal banyak sandar kini, kontainer sudah pernah ditaruh di sini juga ya. Cuman karena memang rupanya koordinasinya belum baik. Nah, perlu kami sampaikan Pak Rid, Pak. Jadi Pemprov Jatim itu punya 52 KPD kalau nggak salah ya. KPD kantor perwakilan dagang di daerah. Jadi Pemprov Jatim itu punya perwakilan dagang di hampir seluruh ya. 52 itu kan hampir seluruh provinsi gitu. Nah, waktu itu ketika kami diskusi dengan Pemprov ya, itu Pak Kadis Perindak sangat mendukung. Seharusnya tol laut itu dari Surabaya, karena pemerintah provinsinya pun juga punya kantor perwakilan daerah di daerah lain, bisa mengkoordinir dari daerah-daerah tertentu yang barangnya ingin dibawa ke Surabaya dan sekitarnya, dan juga sebaliknya. Jika ada barang-barang yang diperlukan dari Surabaya sekitarnya atau dari Jawa begitu ya, Jawa Timur khususnya, ke daerah-daerah yang di seluruh Indonesia yang kita ada KPD-nya itu sangat pas. Artinya program tol laut ini matching dengan program pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mestinya begitu. Nah, sehingga beberapa waktu ini baru 2 minggu yang lalu saya diskusi lagi dengan beberapa pelaku bagaimana kalau tol laut ini dikembangkan kembali, dihidupkan kembali melalui Probolinggo. Seperti tadi kalau nanti melalui Surabaya semuanya, betapa crowded-nya begitu kan ya. Dan akhirnya kalau begitu crowded pas nanti menyangkut masalah biaya kan, biaya secara utuh, secara overall biayanya akan pasti sangat tinggi. Nah,
kalau nanti tol laut tuh dimulai dari Probolinggo untuk Indonesia bagian timur, saya kira ini menjadi solusi yang paling baik. Nah, karena apa? Karena alurnya langsung saja nih, plus. Gitu. Kalau ke Surabaya mesti agak muter dikit begitu kan. Nah, kalau dari sini langsung ke timur, dari timur ke sini juga langsung saja. Jadi jauh lebih efisien lah, lebih efisien lah gitu. Sehingga kami sangat mengharap nanti Pak Dirjen bisa merevisi atau mempertimbangkan pelabuhan di ABN ini bisa dijadikan sebagai satu pangkalan tol laut untuk melayani Indonesia bagian timur. Saya kira demikian. Siap ya Pak ya. Di dermaga Delta kalau misalnya oleh pemerintah akhirnya disetujui usulannya itu sudah siap juga ya? Insya Allah siap. Karena logikanya begini. Kalau tol laut itu ya bisa masuk ke dermaga-dermaga yang kecil di pulau yang jauh ujung sana, yang fasilitasnya barangkali tidak lebih baik daripada di sini. Ya, kalau sana bisa, sini pasti bisa, kan gitu kan. Artinya dari sisi fasilitas, saya kira kalau memang ini dijadikan salah satu jalur tol laut, kami pasti akan siap, Pak. Pasti akan siap kami. Dan bahkan kemarin sudah ada salah satu pengusaha yang kalau tol laut masuk sini, Pak, oke kapalnya saya siapkan. Nah, kira begitulah. Kontainernya saya sudah siap ke sini. Dan pelaku-pelaku bisnis akan saya coba gandeng dikoordinasi masuk lewat sini. Nah, termasuk kemarin waktu kami rapat dengan Pemprov Jatim, kami meminta bantuan Bapak Kadis Perindak itu ya agar berkenan melakukan gathering lah, semacam apa ya, customer gathering atau apa sejenis itulah, entah cargo owner, entah shipper, entah pelaku apapun, bisnis apapun ya yang kira-kira memerlukan pengiriman barang dari Jawa Timur ke tempat lain. Nah, kami rencananya kan akan semacam sharing begitu, ya, discussion lah, semacam discussion bagaimana kalau Probolinggo dijadikan salah satu solusi agar logistik cost ini bisa turun, kemudian agar Surabaya tidak terlalu crowded juga, gitu kan ya, karena semakin banyak yang datang ke Surabaya, semakin crowded, dan itu nanti tidak masalah di laut saja jadi masalah, di darat juga jadi masalah nanti kan. Betapa bisingnya lalu lintas di Jalan Raya Surabaya dan sekitarnya kalau nanti tidak dipecah. Nah, dengan dipecah seperti ini saya kira ini menjadi balance lah ya. Nah, jadi kehidupan menjadi seimbang lagi lah, kira-kira begitu Pak. Tapi akses jalan kalau itu memang terrealisasi Pak, akses jalannya juga apakah siap itu anunya? Iya, jadi saya kira untuk sampai 2 tahun ke depan akses jalan masih oke lah. Masih oke ya? Tapi insya Allah ini memang mau tidak mau, cepat atau lambat, jalur dari pelabuhan ini harus segera dibuka ke tol. Satu itu. Kedua, bisa aktivasi rel kereta. Jarak antara pelabuhan ini dengan kereta api itu dengan stasiun hanya 800 meter Pak. Bahkan di samping tembok sini itu sudah ada jalur keretanya dulu. Hanya saja tidak aktif, dan rel kereta api itu sudah biasalah kalau nggak aktif akhirnya kan ada jadi bangunan, jadi macam-macam begitu. Nah, kami sudah beberapa kali diskusi dengan Kalog ya untuk mengaktifasi rel kereta yang sudah ada. Nah, kalau ini nanti terrealisir, saya kira tuh nggak ada isu lagi, Pak. Ya, karena langsung nanti sudah ada dari stasiun ke tempat ini itu hanya 800 meter dan jalurnya sudah ada. Nah, kira-kira gitu kan. Nah, memang problemnya nanti adalah bagaimana memahamkan masyarakat ini yang sudah kadung entah bermukim, entah berusaha di sekitar rel kereta ini, harus kita ini lagi dihidupkan kembali lah relnya itu. Saya kira hanya itu, Pak. Sangat ini daripada membangun tol barangkali ya ini lebih cepat. Jauh lebih cepat. Hanya 800 meter, bahkan jalurnya sudah ada. Dan pembicaraan sudah beberapa kali. Jadi kalau datang ke sini, kami ke kantor pusatnya juga sudah beberapa kali. Dan secara prinsip sangat setuju dua belah pihak. Jadi saya kira isu jalan raya tadi itu ketika ada jalur kereta api masuk ke sini selesai Pak. Saya kira begitu. Nah, ini terakhir Pak. Jadi harapan Bapak ke depan itu untuk pelabuhan Delta ini apa Pak?
Jadi kami memang dalam mengembangkan usaha di pelabuhan ini harus sesuai dengan aran-aran visi misi dari Ibu Gub ya. Jadi Ibu Gubernur menyampaikan bahwa diharapkan dirancang pelabuhan ini ke depan menjadi salah satu sentral ya, apa mungkin bisa dikatakan gateway lah ya, gateway untuk barang-barang keluar dan masuk dari Jawa Timur itu salah satunya dari sini. Jangan berkumpul di Surabaya sehingga nanti ada pergeseran, ada keseimbangan arus barang ini melalui pelabuhan Probolinggo, dan Ibu Gubernur berkali-kali menyampaikan ke depannya ini harus setara sekelas dengan pelabuhan di Singapura. Makanya Ibu itu selalu menginginkan masuk ke kedalaman sampai 20-25 Pak, supaya tidak ada alasan lagi kapal besar nggak bisa masuk ke Indonesia karena arusnya itu sangat mungkin. Nah, ini sudah menjadi sudah menjadi kayak target mudah-mudahan sebelum Ibu Gub atau pada saat jabatan Bu Gub ini sudah bisa terrealisir, paling nggak sudah dimulai lah gitu kan ya. Saya kira itu kalau targetnya ke depan seperti itu. Baik, terima kasih sekali Pak Agus. Demikian pemirsa Ocean TV, bincang-bincang singkat saya dengan Pak Agus Edi Sumanto di RUT DAPN. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh BUP DAPN ini bisa terrealisasi. Amin. Kontainerisasi juga bisa terrealisasi di pelabuhan ini, termasuk program rencana usulan untuk pelabuhan ini dijadikan sebagai pangkalan tol laut di wilayah Jawa Timur. Amin. Sampai ketemu lagi dengan saya Ridwan Said di lain kesempatan. Jadi Pak Subuh, Pak KSOP Probolinggo, saya ingin tahu bagaimana pelabuhan Probolinggo ini, prospek maupun faktanya pada saat ini. Saya tadi sempat keliling Pak untuk melihat-lihat kegiatan di Probolinggo, ternyata memang cukup potensial Pak. Tadi terutama di dermaga DAPN saya tadi melihat ada aktivitas bongkar muat, meskipun itu domestik, yang saya dengar katanya ada juga impor ekspornya di dermaga Delta tersebut. Dan saya menuju ke sini itu saya sempat lihat cukup rame kapal-kapal nelayan itu Pak. Jadi mungkin Bapak bisa cerita dari sisi pemerintah, jadi ada potensi apa nih sebenarnya di Probolinggo ini Pak? Terima kasih Pak Ridwan. Pelabuhan Probolinggo adalah satu model pelabuhan KSP yang pertama kali di Kementerian Perhubungan untuk dari sektor laut, di mana PT Delta Arta Baru Nusantara adalah pemegang KSP. Di sana ada 2 dermaga Pak saat ini, yaitu Jeti 1 dan Jeti 2, di mana panjang Jeti 1 adalah 93 meter sisi utara dan selatan dengan minus 6 lbs. Kemudian di Jeti 2 itu ada 303 meter dengan lebar 33 meter dengan lbs minus 11. Keberadaan Pelabuhan Probolinggo ini sebenarnya untuk menunjang industri yang ada di Pasuruan Pak. Di sana ada 600 lebih industri yang perlu pasokan logistik baik bahan baku maupun untuk pengiriman hasil industri ke luar Jawa Timur ke pelabuhan-pelabuhan yang dituju Pak. Pak, jadi untuk saat ini itu kan aktivitasnya cukup padat dan wilayah yang diawasi oleh Bapak ini kan cukup luas ya Pak. Itu menyangkut di wilayah mana saja Pak? Begini Pak Ridwan, jadi kami Pelabuhan Probolinggo, KSP Probolinggo itu dengan adanya PM76 itu mendapatkan merger dari KSP kelas 4 Pasuruan, sehingga wilker yang ada di Pasuruan sekarang menjadi wilkernya KSP kelas Probolinggo. Tadi dari 7 wilker, 5 wilker di pantai utara Jawa dan 2 wilker di pantai selatan. Kita ada
meliputi 6 kabupaten kota, Pak. Jadi kita untuk mengcover itu kita menempatkan petugas-petugas di Wilker itu dengan memaksimalkan, mengoptimalkan perkembangan TIK. Jadi kita membuat suatu sistem yang bisa mempercepat layanan, baik itu SPB, sertifikasi, kemudian juga dari aspek lala. Jadi kita bisa mempercepat waktu dan juga tidak terlalu memakan banyak tenaga SDM, Pak. Saya kan tadi juga melihat bahwa ada rel kereta yang sudah sudah masuk ke pelabuhan, dan di situ nggak jauh juga ada kawasan industri, Pak. Tentunya dan yang saya dengar ada rencana katanya untuk kontainerisasi Emang ada rencana untuk itu atau gimana, Pak, dari pemerintah? Beberapa waktu lalu, Pak, kita sempat bertemu dengan teman-teman dari Kadin melihat potensi pelabuhan Probolinggo seperti apa. Jadi karena kita masih menyusun RIP dan mungkin RIP akan segera diverifikasi di pusat, itu kita memang memasukkan salah satu menjadi dermaga kontainer, Pak. Kendala sekarang adalah pelabuhan Probolinggo DABN itu belum punya alat bongkar yang dari darat, sorkan belum ada, sehingga setelah itu kendala itu, Pak, karena kapal-kapal juga yang tanpa kren dia tidak bisa melakukan kegiatan bongkar tanpa bantuan dari darat. Total per tahun aktivitas lalu lintas kapal itu sampai berapa banyak, Pak? Untuk di Probolinggo sendiri, kita mengacu ke tahun 2020, Pak, ya, itu kunjungan kapal di DABN sendiri, Pak. Kita ada 2 DPUP, yaitu BUP Pelindo dan BUP DABN. Kita bisa di DABN itu 1 tahun itu kurang lebih 347 kapal pada tahun 2020 kemarin, Pak. Cukup besar ya, Pak, ya? Iya. Jadi itu baik domestik maupun internasional? Baik domestik maupun internasional. Untuk tonasenya, Pak, untuk barang berapa? Untuk tonase, Pak, yang biasa kita komoditi itu raw sugar, Pak. Kemudian batu bara dari Australia, raw sugar dari Vietnam, Thailand itu karena daya dukung dermaga kita hanya terbatas maksimal 30.000 DWT, jadi 30.000, Pak, yang bisa sandar. Dengan DWT 30.000 bisa sandar di DABN, di dermaga 2. Berarti juga kontribusi ke negara dari sisi PNBP ini juga cukup besar, Pak, ya? Alhamdulillah, Pak, selama ini karena DABN sudah KSP masuki tahun ke-6 karena kita ada perjanjian selama 30 tahun dengan DABN, Pak. Alhamdulillah sampai saat ini memasuki tahun ke-5, kontribusi dari PNBP non fungsional khusus dari KSP sampai saat ini sudah kurang lebih 16 miliar, Pak, sehingga bisa mendongkrak PNBP dari tahun ke tahun. Nah, itu kan potensinya cukup besar, Pak. Cuman saya melihat dalam perjalanan tadi, Pak, itu kan akses jalannya itu cukup sempit ya, karena akses jalan tidak hanya untuk ke pelabuhan, tapi itu untuk umum kan, Pak. Ada kendaraan-kendaraan bus, ada truk-truk yang lain juga. Nah, itu kalau misalnya ini dikembangkan juga untuk kontainer, mungkin throughput-nya juga semakin bertambah. Bagaimana dengan akses jalan? Akses jalan beberapa saat lalu, Pak, kita sudah diskusi dengan Pak Wali Kota Probolinggo dan juga dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Itu akan direncanakan untuk mengantisipasi lonjakan arus logistik yang tinggi. Nanti akan dibuatkan jalan tol, Pak. Jalan tol dari yang langsung aksesnya dari pelabuhan langsung akses masuk itu tol. Itu kemarin sudah diwacanakan oleh Pak Wali Kota Probolinggo sehingga bisa memperlancar arus logistik yang ada di pelabuhan, baik yang mau datang maupun yang keluar, sehingga merangkaikan hinterland yang ada di sekitar pelabuhan Probolinggo, Pak. Gini, Pak, terus saya dengar juga informasi mengenai tol laut. Ya, tol laut itu kan selama ini pangkalannya dari Tanjung Perak, Surabaya. Nah, saya dengar ada usulan dari pihak Probolinggo untuk menjadikan salah satu dermaga di pelabuhan Probolinggo itu untuk tol laut. Bagaimana menurut Bapak itu? Ini adalah yang bagus sekali, Pak, karena kita ketahui kemarin saat kami melakukan kunjungan ke Bupati Trenggalek, ternyata di Trenggalek itu ada produksi telur dan ayam. Dalam satu hari itu ada produksi sampai 20 ton telur dan juga ayam itu sekitar 25 ton.
saat ini menggunakan tracking dari Trenggalek langsung ke Bali, kemudian ke NTT, NTB. Kalau ini ada tol laut yang menjangkau Probolinggo, otomatis akan memotong harga, Pak. Dan juga memperpendek waktu, karena dari Probolinggo ke Bali kita tidak terlalu jauh. Kalau menggunakan laut bisa langsung, tidak ada kendala apapun. Kemudian telur dan ayam yang dari Trenggalek itu segera sampai ke tempat tujuan, Pak, baik di Bali, NTT maupun NTB. Dan diharapkan pulangnya dari NTT NTB pada saat musim jagung, tol laut bisa muat jagung, Pak. Muat jagung masuk ke Probolinggo dan didistribusikan ke Trenggalek maupun Tulungagung untuk bahan ternak. Pernah ada usulan nggak Pak dari pihak KSOP yang membuat satu usulan ke pusat, Pak? Kami belum membuat usulan ke pusat resmi, Pak, karena kami kemarin dengan teman-teman dari Ditlalah, waktu itu diwakili Pak Rudi Sugiharto, kita melakukan survei sementara, Pak. Kita survei ke Trenggalek, seberapa besar sih komoditi yang ada di Trenggalek sehingga bisa menggunakan kapal tol laut. Jangan sampai nanti kapal tol laut yang ada, komoditas yang dibawa ke luar Jawa itu tidak seimbang dengan biaya tol laut. Tapi sudah pernah ada dari pihak pengusaha, Pak, misalnya pelayaran yang ketemu dengan Bapak untuk membicarakan masalah ini? Belum, Pak, tapi kemarin dari pengusahanya, Pak, yang pengusaha di produsen itu saja yang kemarin mencoba kepada kita untuk bagaimana kalau ada tol laut. Tapi kemarin saya sampaikan kepada teman-teman pengusaha itu seberapa besar sih produksi yang akan diekspor, yang akan dibawa ke luar Jawa sehingga ruang muat di kapal bisa maksimal. Jadi skala prioritas dari pihak pemerintah di Probolinggo ini apa, Pak? Skala prioritas dari Pemkot Probolinggo, Pak, itu bagaimana Pemkot Probolinggo bisa mengikuti kegiatan logistik. Jadi ada kontribusi nyata dari pelabuhan langsung ke Pemkot. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, Pemkot Probolinggo akan menyambung, Pak, memfasilitasi adanya air PDAM untuk suplai ke kapal. Ini yang kemarin dibicarakan dengan Pak Wali Kota dan juga dengan Kepala PDAM Probolinggo agar PDAM itu bisa disambungkan ke pelabuhan langsung, Pak. Pak Subuh, jadi tentunya pasti ada kendala-kendala yang Bapak hadapi selama Bapak di sini. Itu apa aja, Pak? Bisa Bapak ceritakan? Yang pertama kali, Pak, mungkin kendalanya klasik, Pak. Karena kita membawai 7 wilker dengan jumlah PNS yang ada 45 orang dan PPN-PN 19 orang. Tentu saja mengatur ini agak kesulitan, tapi itu bisa diatasi dengan kita membuat aplikasi yang namanya Sianti, Pak, sistem pelayanan terintegrasi elektronika, sehingga tidak dimasalah. Kendala yang kedua adalah mindset teman-teman di sini, Pak, warga sekitar, warga lokal yang ingin membentuk TKBM. Untuk TKBM baru ini adalah satu kendala yang harus kita atasi, tapi kemarin sudah bisa kita bicarakan, akhirnya disetujui untuk bikin unit. Ini satu kendala sampai sekarang yang masih kita bahas dan belum selesai, karena kemarin dari Bupati Probolinggo juga menyampaikan kita bahwa dalam mengatasi masalah TKBM ini agar sangat berhati-hati karena ini menyangkut urusan perekonomian masyarakat. Untuk digitalisasi layanan sendiri di Probolinggo ini sudah Digitalisasi kita sudah dalam tahap TOT Inaportnet. Mudah-mudahan September nanti, Pak, kita bisa sosialisasi ke pengguna jasa terkait penggunaan Inaportnet sehingga pelayanan lebih cepat dan tepat waktu. Terakhir nih, Pak, pertanyaan saya, harapan Bapak ke depan untuk Pelabuhan Probolinggo ini apa? Harapan kami ke depan, Pak, untuk Probolinggo tentu saja kepada DABN sebagai mitra KSP segera melakukan meningkatkan perlengkapan peralatan dalam rangka melayani kegiatan bongkar muat kapal. Itu, Pak, yang karena kita ketahui bersama bahwa di dermaga belum ada jetty crane, belum ada HMC, sehingga kapal-kapal yang mau masuk ke sini harus kapal-kapal yang mempunyai crane. Itu, Pak. Yang kedua, kami juga minta kepada pemerintah
di pusat untuk memperhatikan konektivitas produksi yang melewati Probolinggo, Pak. Sehingga Contohnya apa, Pak? misalnya tadi Pak, tol laut tadi Pak. Sehingga teman-teman yang ada di Trenggalek, Tulungagung dan sekitarnya itu tidak perlu ke Surabaya, tidak perlu mengirim barangnya menggunakan truk, tapi langsung menggunakan kapal. Langsung ke Bali, NTT dan NTB. Dan itu dari sisi cost itu bisa lebih murah. Bisa lebih murah. Baik, terima kasih sekali Pak Subuh atas waktunya. Terima kasih, selamat siang Pak. Selamat siang, terima kasih Pak Iwan.